Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Kelas 3A, 3B, dan kelas 3C. Hari ini bertemu kembali dengan Bu Fitroh untuk mata pelajaran tematik. Hari ini kita masih memasuki tema 2, subtema 2. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kelas 3 Sekolah Dasar Islam Terpadu Zaid bin Sabit. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku semuanya, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah 1. Anak bisa menyebutkan manfaat hewan bagi manusia. Yang kedua, anak bisa melakukan pertukaran pada perkalian. Yang ketiga, anak bisa melakukan gerak cepat dan lambat. Yang keempat, anak bisa membaca dongeng dengan intonasi yang tepat. Yang kelima, anak bisa menyebutkan amanat dari sebuah dongeng. Yang keenam, anak bisa bersikap sesuai pengamalan Pancasila, sila kedua. Dan yang ketujuh, anak bisa melakukan gerakan meloncat. Anak-anakku semuanya, mari kita pelajari bersama satu persatu. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Allah menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari, Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam itu secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Yuk kita ikuti bersama bagaimana cara Benny mengelompokkan anak-anak ayam tersebut. Yang pertama, setiap 2 ekor ayam dimasukkan ke dalam satu kandang. Satu kandang masing-masing terdiri dari 2 ekor anak ayam. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kandang anak ayam yang di situ dimasuki oleh 2 ekor anak ayam. Jika ditulis dalam lambang bilangan, penulisannya adalah sebagai berikut. 5 dikali 2, hasilnya 10. Kemudian cara yang kedua,
Benny memasukkan ayam-ayam tersebut atau anak ayam tersebut ke dalam 2 kandang ayam. Masing-masing kandang ayam dimasuki dengan 5 ekor anak ayam. Seperti ini ya anak-anakku semuanya. 1, 2. Ada 2 kandang ayam yang dimasuki oleh 5 ekor anak ayam. Penulisan lambang bilangannya adalah 2 dikali 5. Sama dengan berapa? Ya, sama dengan 10. Jadi, 5 dikali 2 itu sama juga dengan 2 dikali 5. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 10. Nah, itulah anak-anakku semuanya pertukaran pada perkalian. Jadi, 5 dikali 2 sama juga artinya dengan 2 dikali 5. Mudah bukan? Oke, anak-anakku semuanya, ayo kita mencoba. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat anak ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Yang pertama, anak-anak berdiri tegak. Kemudian tekukkan kedua siku di samping badan. Yang ketiga, gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Yang keempat, gerakkan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Yang kelima, lakukan gerakan ini bersama dengan teman-temanmu. Insya Allah, kalau bersama dengan teman-temanmu, anak-anak akan semakin senang melakukannya. Benny dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Oke, Bu Guru akan membacakan dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai, melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, anak-anakku semuanya, kisah semut dan merpati merupakan salah satu contoh dongeng fabel atau dongeng yang menceritakan tentang hewan.
Dongeng tersebut mengandung pesan moral, yaitu kita harus membantu atau menolong orang lain yang sedang kesulitan atau membutuhkan bantuan. Nah, baik anak-anakku semuanya, di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang jatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya, pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu pasti ada banyak tetangga, bukan? Setiap tetangga memiliki sifat masing-masing. Misalnya, ada yang rajin, ada yang lucu, ada yang ramah, ada yang penolong, ada yang sabar, dan juga ada yang dermawan. Baik anak-anakku, pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang melompat? Kelinci dan katak bergerak dengan cara meloncat. Meloncat adalah salah satu contoh gerakan lokomotor. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Dua orang temanmu memutar tali, mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Nah, kalau gambar ini adalah gambar anak sedang melakukan loncatan. Yang pertama, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Yang ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Keempat, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Kalau gambar yang di bawah adalah gambar anak sedang melakukan lompat tali. Nah, baik anak-anakku semuanya, jazakumullah kasir atas perhatian dari anak-anakku semuanya. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia ya. Dari Bu Guru cukup sekian. Bila ada kesalahan dan kekurangan, Bu Guru minta maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.